Perkenalkan, nama saya Ines Erianti dari 11 MIPA 6 akan mempresentasikan tentang komponen darah beserta fungsinya. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah mengatur keseimbangan osmosis darah dalam tubuh. Yang kedua, eritrosit. Fungsinya yaitu mengikat oksigen, CO2, dan mengeluarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, leukosit. Fungsinya yaitu melawan penyakit dan infeksi. Yang keempat, trombosit, yaitu untuk membekukan darah. Dan yang terakhir, saya akan memberikan keterangan gambar macam-macam sel darah putih dan ciri-ciri jenis sel darah putih dalam tabel berikut. Yang A yaitu basofil, yang B eosinofil, yang C monosit, yang D neutrofil, dan yang E limfosit. Gambar A, jenis leukosit basofil, berfungsi menghasilkan reaksi peradangan dan alergi. Granulosit. Gambar B, eosinofil, berfungsi melindungi tubuh dari serangan penyakit. Granulosit. Gambar C, jenis leukosit neutrofil, berfungsi melawan infeksi dan melindungi dari penyakit. Granulosit. Gambar D, limfosit, berfungsi menjaga sistem imunitas tubuh. Agranulosit. Gambar E, monosit, berfungsi melawan infeksi dan menyingkirkan sel dan jaringan. Agranulosit. Golongan darah A, resipien dari golongan darah A dan O, donor terhadap golongan darah A dan AB. Golongan darah B, resipien dari golongan darah B dan O, donor terhadap golongan darah B dan AB. Golongan darah AB, resipien dari golongan darah B, AB, O, dan A, donor terhadap golongan darah AB. Golongan darah O, resipien dari golongan darah O, donor terhadap golongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembekuan darah. Saat luka terjadi, maka trombosit akan pecah. Saat itu akan menghasilkan yang namanya enzim trombokinase. Enzim trombokinase akan mengaktifkan protombin di dalam hati. Dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, maka protombin akan diubah menjadi trombin. Lalu trombin akan mengaktifkan fibrinogen yang nantinya akan diubah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung. Pada gambar tersebut, nomor 1 adalah aorta, nomor 2 adalah arteri pulmonalis, nomor 3 adalah serambi kiri, nomor 4 adalah bilik kiri, nomor 5 adalah bilik kanan, nomor 6 adalah serambi kanan, nomor 7 adalah katup pulmoner, dan nomor 8 adalah vena cava superior. Sifat dinding arteri tebal elastis, vena tipis tidak elastis. Sifat arah aliran arteri dari jantung, vena menuju ke jantung. Sifat tekanan darah, arteri terasa, vena tak terasa. Sifat letak, arteri terlihat dari permukaan, vena lebih ke dalam. Sifat fungsi, arteri membawa darah ke seluruh tubuh, vena membawa darah ke paru-paru. Bukan istilah yang tepat bebas wajibnya di bawah ini. Satu, sekat yang memisahkan antara ruang jantung disebut jaktum. Arteri besar yang dekat jantung, aorta. Katup viscus patelis, katup jantung yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Diastol, tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir ke dalam bilik jantung. Valvula, katup jantung. Katup viscus, katup jantung yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. 7. Sistol, tekanan darah pada saat bilik jantung menguncup sehingga darah terdalam keluar jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar ialah peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Dengan mula-mula, darah yang kaya akan oksigen mengalir dari bilik kiri menuju aorta lalu ke arteri. Lalu dengan arteri, darah akan dialirkan menuju seluruh tubuh. Selanjutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida akan diangkut oleh vena lalu menuju serambi kanan. Selanjutnya, ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah darah yang mengalir dari jantung menuju paru-paru lalu kembali ke jantung.
Mula-mula darah yang kaya akan karbon dioksida mengalir dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru. Pada paru-paru, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dibersihkan menjadi darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen akan diangkut oleh vena pulmonalis lalu menuju serambi kiri.